Ya baik, selamat malam Pak Kepala Dinas Kesehatan Mimika, sekaligus juga jubir tim gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19, rekan-rekan juga yang sudah bergabung. Selamat malam, ada Pak Salih, Pak Burhan, dan ada rekan-rekan Kominfo di Posko. Selamat malam, semoga semuanya sehat di kesempatan malam hari ini. Pak, kita langsung saja ya Pak ya, karena sepertinya memang Bapak ada banyak kegiatan nih hari ini. Ya, boleh dimulai Pak dengan yang pertama, kondisi hari ini ya, di Mimika. Terima kasih Bu Desi dan tim Kominfo yang selalu setia bersama kami di Posko dalam rangka konferensi pers dengan teman-teman COVID, teman-teman media yang selalu membantu kami dalam menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan COVID-19 dari hari ke hari. Dan kita tahu hari ini adalah hari ke-22. Dan di hari ke-22 ini, sebagaimana tadi sudah dirilis oleh tim gugus Provinsi Papua, pada hari ini terdapat 6 tambahan kasus baru COVID-19 di Kabupaten Mimika, sehingga jumlah kasus orang yang terinfeksi COVID-19 secara keseluruhan adalah 19 orang. Perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa dari 6 kasus baru, kami nyatakan bahwa terdapat 2 klaster baru, yaitu klaster Makassar dan klaster Surabaya. Klaster Makassar dan klaster Makassar sebanyak 1 kasus, kemudian klaster Surabaya sebanyak 2 kasus. Dan ini bisa dipastikan setelah melalui pemeriksaan laboratorium, klaster Makassar dan klaster Surabaya ini adalah kasus impor. Sementara 3 kasus lainnya ini masih memiliki hubungan dengan klaster Lembang, tetapi pola penularannya adalah transmisi lokal. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa kami akan membacakan kasus-kasus ini menurut urutan registrasi kami di kabupaten, jenis kelamin, kemudian umur, serta alamat. Yang pertama adalah PDP 014, inisialnya RNM, jenis kelaminnya perempuan, usianya adalah 54 tahun dan beralamatkan di Jalan Patimura. Yang kedua, PDP 015, inisialnya adalah DWT, klasternya Lembang dan pola penularan transmisi lokal, kemudian jenis kelaminnya perempuan, berusia 34 tahun, beralamat di SP2. Kemudian yang ketiga yaitu PDP 016 dengan inisial RNR dari klaster Makassar, jenis kelamin perempuan, berusia 48 tahun, beralamatkan Busiri Ujung. Yang ketiga yaitu PDP 017 dengan inisial STP, klaster Surabaya, jenis kelaminnya adalah perempuan, usianya adalah 20 tahun, kemudian alamatnya di Gorong-Gorong. Yang kelima, PDP 018 dengan inisial RDL, klaster Surabaya, jenis kelaminnya laki-laki, umurnya 64 tahun, alamatnya Gorong-Gorong. Dan yang keenam adalah PDP 019 dengan inisial OPR, klasternya adalah klaster Lembang dengan pola penularan adalah transmisi lokal, jenis kelaminnya laki-laki, usia 28 tahun, alamatnya di Tembagapura atau sedang dirawat di Rumah Sakit Tembagapura. Dengan bertambahnya 6 kasus ini, maka jumlah pasien dalam perawatan
yang sampai sore ini masih dirawat yaitu 18 orang, terdiri dari di RSUD 1 orang, RSMM 1 orang, Rumah Sakit Tembagapura 1 orang. Kemudian tentu saja ada penambahan terjadi pada PDP, yaitu dengan merubah status dari orang tanpa gejala ditetapkan atau dinaikkan menjadi pasien dalam pengawasan sebanyak 2 orang. Jadi yang dirawat di RSUD tadi RSMM pada hari ini ada 1 masing-masing di rumah sakit adalah 1 PDP baru, sehingga total keseluruhan sampai malam ini di RSUD berjumlah 14 orang, Rumah Sakit Tembagapura berjumlah 1 orang, Rumah Sakit Mitra Masyarakat berjumlah 3 orang. Sementara yang masih menunggu hasil pemeriksaan berjumlah 9 orang, yaitu di RSUD Mimika 7 orang, Rumah Sakit Tembagapura 2 orang. Sementara jumlah orang dalam pemantauan yang baru ditemukan hari ini dan dilaporkan itu terdiri dari RSUD Mimika sebanyak 3 orang, Rumah Sakit Kasih Herlina berjumlah 1 orang. Sehingga secara keseluruhan total ODP sebanyak 113 orang. Sementara jumlah OTG hari ini tidak ada karena 1 sudah naikkan statusnya, jadi hari ini tidak dilaporkan ada penemuan kasus ODP. Jadi jumlah ODP kita masih seperti hari kemarin, yaitu 195 orang. Secara keseluruhan sampai hari ini jumlah orang yang dirawat baik dalam status sebagai PDP maupun ODP berjumlah 20 orang. Sementara isolasi mandiri itu adalah 335 orang. Total keseluruhan penduduk atau masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai PDP, ODP, dan OTG berjumlah 355 orang. Pada kesempatan yang baik ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat melalui tim pers COVID-19 bahwa peningkatan kasus ini akibat dari salah satu efek positif dari adanya pembatasan sosial, terutama penerbangan baik lewat transportasi udara maupun transportasi laut. Kalau kita lihat 3 hari setelah pembatasan penerbangan maupun penerbangan transportasi udara dan transportasi laut, maka di tanggal 29 ditemukan 2 kasus dan terjadi kenaikan secara bermakna dari 2 di tanggal 29 Maret, kemudian 31 kasus positif di tanggal 1 kasus positif di tanggal 31 Maret, dan juga naik sebanyak 5 kali di tanggal 5 April sebanyak 5 kasus, dan terus meningkat tanggal 7, tanggal 8, dan pada hari ini tanggal 11. Oleh karena itu di Kabupaten Mimika kami pikir transportasi ini masih memberikan efek positif untuk menemukan kasus. Kita bisa lihat ini kenaikan kurvanya, jadi ini akan naik terus, dan sampai hari ini dengan jumlah kasus positif total secara keseluruhan adalah 13 kasus yang masih aktif. Sementara kita tahu bersama bahwa kasus yang PDP yang dinyatakan positif coronavirus yang meninggal adalah berjumlah 3 orang. Sementara ada 8 orang yang dinyatakan sembuh dan pulang. Saya pikir itu informasi dari tim gugus tugas yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Dan yang terakhir kami mau sampaikan yaitu bahwa Pemda Mimika tetap memperlakukan status siaga darurat, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan berdasarkan surat dari Gubernur Provinsi Papua
terkait dengan menaikkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Yang kedua, Pemda juga tetap memberikan kontribusi kepada masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah pinggiran kota Timika maupun di wilayah pesisir dalam bentuk kompensasi sembako kepada masyarakat akibat pembatasan sosial, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Timika. Kita tahu bersama bahwa dengan bertambahnya jumlah PDP dan ODP, ini artinya memberikan gambaran buat kita bahwa orang tanpa gejala tetapi pernah kontak dengan orang yang sudah dinyatakan COVID-19 menurut pemeriksaan lab itu ada di sekeliling kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, mewakili pemerintah Kabupaten Mimika, kami tetap meminta masyarakat untuk tetap tinggal di dalam rumah. Ini sudah hari ke-22. Tren atau pola penemuan kasus ini baru naik, baru ada di lereng, belum sampai ke puncak. Nah, mestinya dengan tetap tinggal di rumah, dengan tetap menjaga jarak social distancing, juga physical distancing atau menjaga jarak antara orang per orang, kemudian tetap melakukan karantina sehat di rumah, ini dapat mengendalikan atau mengurangi penularan. Kita lihat kota Timika sampai malam ini pergerakan atau aktivitas masyarakat masih biasa-biasa saja. Jika tanpa pengawasan dari pihak aparat keamanan, maka masyarakat di Kabupaten Mimika merasa ini biasa-biasa saja. Pada kesempatan yang baik ini kami mohon kebijaksanaan dari masyarakat Kabupaten Mimika. Transmisi kita adalah transmisi lokal. Dari sejumlah kasus 19 positif dan kami tracing sudah lebih dari 400. Itu adalah transmisi lokal, hanya saja kami belum bisa untuk melakukan tes secara awal atau lebih dini kepada 113 ODP dan 195 OTG. Inilah yang memang kami meminta untuk masyarakat tetap waspada dengan cara tetap tinggal di rumah. Kemudian jangan lupa untuk tetap memperlakukan pola hidup bersih dan sehat, dan juga sesering mungkin melakukan cuci tangan pakai sabun. Kami berharap di masa COVID ini jangan sampai ada masyarakat yang terkena malaria, kemudian jangan sampai terkena demam berdarah, karena di tahun 2019 mulai dari bulan akhir Desember, Januari, Februari dan sampai awal April itu ada kasus demam berdarah. Kami berharap dengan adanya pembatasan sosial, terutama isolasi mandiri, karantina sehat, tetap tinggal di rumah, maka mampu untuk mencegah tidak hanya COVID-19, tapi juga mencegah malaria, mencegah terjadinya DBD. Demikian pula penyakit-penyakit menular lain, baik yang bersumber dari penyakit tertular binatang atau vektor, maupun penyakit-penyakit berbasis lingkungan lainnya seperti diare dan penularan dari orang ke orang, salah satunya COVID-19, TB dan juga HIV. Itu yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat melalui tim pers COVID-19 Kabupaten Mimika. Terima kasih. Oke. Baik Pak, ini ada pertanyaan. Dari 19 kasus, ada berapa yang lapor mandiri dan berapa yang terjaring di rumah sakit? Baik, dari 19 kasus ini boleh kita lihat bahwa ini semua ditemukan di rumah sakit, baik di RSUD, RSMM maupun rumah sakit Tembagapura. Sementara isolasi mandiri, yang dari jumlah PDP yang melakukan isolasi mandiri sampai malam ini berjumlah 29 orang. Sementara orang dalam pemantauan atau ODP berjumlah 111 orang yang melakukan isolasi mandiri. Kemudian orang tanpa gejala ini tidak sama sekali menunjukkan gejala apapun, tetapi
pernah punya riwayat kontak dengan orang yang sudah positif. Orang yang sudah positif yang kami maksudkan adalah 19 orang yang sudah dinyatakan positif. Itu sebanyak 195 orang. Ini menjadi tanda buat kita supaya tetap waspada. Saya pikir itu. Oke, nah ini juga ada pertanyaan. Sudah ada wawancara Bupati Mimika terkait pesawat Garuda yang bisa bawa masuk penumpang. Itu bagaimana Pak? Bukannya justru semakin membahayakan kalau dari luar terus masuk ke Timika? Surat untuk Garuda ini tertanggal 9 April. Ini ditanyakan oleh rekan-rekan Pak. Baik, saya pikir nanti kami akan coba konfirmasi kepada pimpinan. Karena yang setahu kami surat ini ada rencana Pak Bupati sebagaimana pertemuan evaluasi beberapa waktu lalu, yaitu akan dibuka secara perlahan-lahan. Tetapi tentu saja menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah Provinsi Papua, dan yang harus menjadi catatan penting adalah pesan Pak Bupati, yaitu melihat perkembangan di kota-kota di mana itu jadi penularan lokal, kota-kota yang terjangkit transmisi lokal. Timika, saya pikir dengan sekian banyak kasus kita bisa menyatakan juga bahwa ini sejumlah kasus ini adalah juga transmisi lokal. Dan sebenarnya kita sedang memperhitungkan yaitu ketersediaan tempat isolasi yang disiapkan oleh Pemda Mimika. Jadi arah kebijakan Pak Bupati dalam hal bagaimana untuk menerima penerbang atau memperlakukan penerbangan ini hanya untuk mempertimbangkan kita punya anak-anak yang sedang kuliah, anak-anak asli Mimika yang sedang ada di luar Timika. Satu, yang kedua, mempertimbangkan situasi epidemi atau pandemi yang ada terjadi di beberapa kota, misalnya Jakarta, Surabaya, dan juga di Makassar. Yang ketiga, kita juga akan memperhitungkan daya tampung ruang isolasi yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Mimika, karena arahan Pak Bupati yaitu ketika anak-anak kita yang sedang ada di beberapa kota yang ada di Pulau Jawa maupun di Sulawesi, ketika kembali maka harus akan ada isolasi. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman pers. Oke, Pak, ini juga pertanyaan. CFR kita di angka 15,7%. Apa karena pasien ini ditemukan saat sakit berat atau bagaimana? Iya, saya pikir polanya sama dengan kasus tempat lain termasuk global, bahwa yang memperberat yaitu ketika ada komorbid atau penyakit lain, sehingga inilah yang memperberat seseorang jika dia terinfeksi COVID-19. Dalam catatan kami dari tiga orang yang dinyatakan meninggal itu adalah mereka dengan komorbid seperti itu, yaitu penyakit lain. Oke. Kemudian juga pertanyaan lain, alat kesehatan yang baru tiba ini apa saja Pak? Baik, pertama kami menerima 50 VTM, virus transport medium, dan kami sudah mendistribusikan ini ke RSUD Mimika sebanyak 20 paket, kemudian 10 di Rumah Sakit Mitra Masyarakat, kemudian kemudian akan didistribusikan juga ke Rumah Sakit Tembagapura melalui klinik Kuala Kencana. Yang pertama, yang kedua, rapid test. Rapid test yang baru datang ini sebenarnya hanya sejumlah kecil dari kebutuhan kami, yaitu 70, dan kami mendapat juga tadi dari RSUD Mimika sebanyak 20 tes, berarti ada 90 tes, yang mana kami akan melakukan tes cepat ini, tapi kami akan duduk bersama-sama tim rumah sakit, tim puskesmas, dan tim dinas kesehatan untuk menentukan kriteria dan mekanisme tes. Kriterianya siapa sih yang menjadi prioritas untuk testing, kemudian bagaimana mekanismenya, apakah itu terpusat di satu titik atau kita sebarkan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan yang ada. Jadi kami berencana minggu depan kami akan duduk supaya testing
cepat atau tes cepat COVID-19 ini bisa terlaksana. Oke. Kemudian ada juga dari 1.000 yang kami pesan, besok sepertinya sudah akan tiba, yaitu APD lengkap coverall, hazmat. Yang tadi baru masuk adalah 50 karena keterbatasan daya muat sehingga hanya beberapa saja yang tiba. Kemudian ada hand sanitizer, ada masker bedah dan juga masker N95. Tentu saja dengan adanya masker ini alkes atau bahan medis habis pakai maupun alkes ini akan kami coba distribusikan tetapi secara rasional. Karena kondisi sampai malam ini penemuan kasus yang terkonfirmasi positif ini baru sampai ke lereng gitu, belum sampai ke puncaknya. Demikian. Perkiraan puncaknya kapan, Pak? Ya, kalau kami pikir pola kami hari ini ketika mendapat 2 klaster baru yaitu Makassar dan Surabaya, semua yang kontak kami coba untuk melakukan isolasi di tempat isolasi milik pemerintah Kabupaten Mimika. Di sana ada tim dokter, sebagaimana konsep daripada tempat isolasi mandiri yang disiapkan Pemda Mimika ini adalah merupakan satelit dari rumah sakit dan juga satelit dari puskesmas maupun klinik. Sehingga di sana diketuai oleh salah satu dokter spesialis, dibantu juga oleh 2 dokter umum, kemudian ada tim K3 untuk pengendalian infeksi, kemudian ada 40 perawat yang bergantian 4 shift di sana. Nah, kami hari Senin akan menambah 2 tenaga untuk melakukan triasing. Kami mencoba untuk sekecil mungkin atau meminimalisir tingkat kelelahan dari teman-teman yang ada di shelter. Saya pikir itu. Nah, ini kasus semakin banyak, bagaimana dengan ketersediaan ventilator, Pak, di Mimika? Ya, dari RSUD Mimika, saya pikir ini menjadi salah satu prioritas dan sampai hari ini masih dipesan. Jadi jumlah jika ke dalam kondisi terburuk itu sudah diperhitungkan oleh tim di RSUD Mimika. Saya pikir itu. Kalau ada tambahan VTM berarti sampel yang dikirim bisa lebih banyak ya, Pak? Iya. Jadi kami berharap tentu saja ada prioritas pasien. Jadi tadi lebih kurang ada 25 nama yang hasil tracing itu kami kirimkan ke RSUD Mimika untuk kemudian dijadwalkan untuk diperiksa kembali oleh tim COVID-19 yang ada di RSUD Mimika. Kemudian nanti dari situ diseleksi mana yang akan di swab untuk kemudian dilanjutkan atau dirujuk ke Jayapura spesimennya. Tetapi kami juga menyesuaikan dengan kemampuan pemeriksaan yang ada di Jayapura, mengingat bahwa spesimen atau sampel ini tidak boleh lebih dari 24 jam. Saya pikir itu, Bu Desi. Oke, ini juga ada beberapa hari lalu PT FI sudah mulai lockdown karyawan. Sudah tidak ada yang boleh keluar masuk job site, tidak hanya di Tembagapura tapi juga Kuala Kencana Polsek. Apakah berarti jumlah pasien positif PDP, ODP, OTG di PT FI semakin banyak? Ya, saya pikir bahwa 14 hari ditambah doubling time, lebih kurang sekitar 6 sampai 7 hari. Kami sudah prediksi bahwa ketika pembatasan transportasi udara dan transportasi laut, kasus ini akan muncul. Ini membuat efek positif dalam rangka bagaimana percepatan pemutusan rantai penularan dan juga penanganan kasus-kasus COVID-19 yang baik kasus pada level yang ringan, sedang maupun yang berat. Nah, memang yang sampai hari ini kami perhitungkan adalah penyebaran ketika pembatasan penduduk dari luar Kabupaten Mimika ini masuk ke Timika itu sudah dilakukan, memberikan efek atau memberikan dampak kasus muncul. Kami sangat antisipasi dan tetap mewaspadai jangan sampai kasus ini sampai ke
kampung-kampung, misalnya mobilisasi masyarakat yang dari Timika ke kota, dari Timika ke kampung-kampung, ke pesisir, mulai dari Atuka, Kokonau sampai ke Kota Eburu. Oleh karena itu, kami melalui tim gugus yang ada di tingkat distrik sudah menyampaikan bahwa masyarakat yang tidak perlu datang di kota tetaplah tinggal di kampung. Begitu pula masyarakat yang dari Timika, mungkin jika dia merasa beresiko, jangan kembali ke kampung dulu, tunggu sampai 14 hari masa inkubasi, dan memang kami anjurkan untuk bisa pergi berkunjung ke puskesmas. Nah, pada kesempatan yang baik ini kami perlu menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Mimika yang mungkin datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit, ingin untuk melakukan pemeriksaan darah. Saya pikir dari hari pertama awal upaya penanggulangan COVID melalui tim gugus ini sudah kami sampaikan bahwa masih banyak keterbatasan. Jadi tidak serta-merta kita datang ke fasilitas kesehatan terus langsung bisa melakukan pemeriksaan darah. Tetapi harus ada mekanisme sesuai dengan protokol atau pedoman daripada Kementerian Kesehatan. Yaitu kita akan melakukan penggalian informasi terkait dengan riwayat penyakit yang pernah diderita, misalnya riwayat demam, kemudian riwayat batuk, pilek, sesak napas, dan juga riwayat perjalanan. Mungkin dalam 14 hari terakhir pernah pergi ke luar Timika, contoh ke Jakarta, ke Surabaya, ataupun mungkin pernah kontak dengan orang yang sudah dinyatakan COVID-19. Jadi melalui pemeriksaan itu justru itu sangat bermanfaat. Tim medis akan menentukan tuh apakah ini orang berisiko atau tidak, apakah orang ini statusnya ODP atau PDP ataupun dinyatakan sehat. Saya pikir itu. Nah ini Pak, sejauh mana kontribusi PT FI selain finansial Pak? Baik, kontribusi PT FI kepada pemerintah Kabupaten Mimika melalui tim gugus tugas ini, saya pikir pertama kontribusi misalnya untuk pengiriman kargo, barang-barang, pelayanan kargo, kemudian sosial promosi, dan ketika PT FI mengeluarkan kebijakan untuk masyarakat, untuk karyawan melakukan lockdown, itu adalah salah satu bagian kontribusi kebijakan. Kemudian sampai hari ini pelayanan COVID-19 terutama isolasi pasien PDP yang ada di rumah sakit itu adalah bagian kebijakan teknis. Saya pikir itu kontribusi PT FI. Ya Pak. Mengenai kondisi dari pasien yang positif sekarang bagaimana Pak yang sementara dirawat? Semua dalam keadaan sehat, masih dalam perawatan, dan pada kesempatan ini kami meminta seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Mimika untuk kita juga bisa mendukung tim medis yang ada di rumah-rumah sakit supaya mereka bisa bekerja secara maksimal. Mereka bekerja tanpa intimidasi. Tolong jangan ada hoax supaya tim medis, bahkan kami yang ada bekerja di masyarakat, tim public health maupun tim kominfo, aparat keamanan, tim perhubungan baik yang udara maupun yang di laut ini bisa bekerja maksimal. Saya pikir itu. Kalau untuk kondisi tenaga kesehatan Pak, tenaga medis bagaimana Pak yang sempat dirawat? Baik, tenaga medis kita semua lapisan masyarakat pada kesempatan ini adalah kita semua mempunyai risiko yang sama untuk tertular maupun menularkan. Tim medis adalah salah satu kelompok yang sangat rentan karena mereka akan bertemu dengan semua orang yang sakit yang berkunjung ke fasilitas kesehatan. Kami di Dinas Kesehatan sudah menyampaikan surat kepada seluruh pimpinan rumah sakit, klinik maupun puskesmas supaya memberikan kesempatan kepada para tenaga kesehatan, baik medis, paramedis, penunjang medis, ketika statusnya dinyatakan sebagai PDP, ODP maupun OTG wajib untuk diisolasi.
Surat ini sudah kami keluarkan beberapa hari lalu, dan saya pikir hampir seluruh fasilitas kesehatan sudah mengikuti itu, termasuk tidak memotong hak-hak mereka ketika mereka tidak bekerja karena isolasi mandiri. Saya pikir itu dari kebijakan pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan pun demikian. Jadi mereka yang terpapar dengan pasien COVID-19 ini, kami perintahkan kepada para kepala puskesmas untuk tetap melakukan isolasi, tetapi juga melakukan pemantauan setiap hari kepada mereka, serta tidak memotong hak-hak mereka. Saya pikir ini penghargaan buat para tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Mimika. Selain itu, apa Pak yang bisa dilakukan oleh warga untuk mendukung tenaga kesehatan, tenaga medis kita? Oke, saya pikir sampai hari ini warga masih menstigma juga tenaga kesehatan. Kesempatan yang baik ini kami mau sampaikan kepada warga masyarakat Kota Timika bahwa kondisi hari ini kita baru ada di lereng, jadi belum sampai kepada puncak kasus, sehingga kita semua memiliki resiko yang sama. Tolong teman-teman saya yang bekerja di rumah-rumah sakit, di puskesmas, di klinik, maupun di fasilitas kesehatan lainnya, jangan di-stigma, jangan didiskriminasi. Justru mungkin mereka lah yang paling aman karena mereka tahu bagaimana cara pengendalian infeksi. Masyarakat sudah dikasih tahu jangan tinggal di rumah, tapi kota masih aman, masih ramai. Tapi tenaga kesehatan mulai hari ini mereka sudah tahu pada kondisi mana mereka harus menggunakan APD, atau pada level mana mereka tidak perlu menggunakan APD. Jadi itu saya mohon dukungan doa dari seluruh masyarakat di Kabupaten Mimika untuk para tenaga medis, karena mereka ini adalah tim paling terakhir untuk menangani kasus-kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika. Kalau mengenai sebaran distrik ini berarti bagaimana Pak? Ada penambahan lagi? Iya, saya pikir dengan penambahan 6 kasus ini, maka 1 kasus bertambah di Rumah Sakit Tembagapura, sementara yang sisanya itu ada di distrik Mimika Baru. Apakah berarti di area PT Freeport ODP, PDP, OTG semakin banyak atau bagaimana Pak? Iya. Jadi kalau kita lihat sebaran, hampir sebagian besar di kawasan PT Freeport itu adalah PDP, kecuali yang baru dilaporkan positif itu dinaikkan statusnya karena hasilnya sudah keluar. Itu dari ODP naikkan statusnya menjadi PDP. Maaf, OTG menjadi PDP. 1 orang ya Pak? 1 orang. Oke. Kalau yang lain belum ada tambahan ya Pak ya? Yang lain belum. Oke. Nah Pak, ini ada Bapak tadi sempat sampaikan telah terjadi transmisi lokal. Penyebarannya meluas atau seperti apa Pak? Makna dari kata itu? Ya, transmisi lokal kita tahu bahwa antar sesama penduduk yang tidak memiliki riwayat perjalanan tentunya keluar Timika, tetapi mereka memiliki riwayat kontak dengan orang yang sudah dinyatakan COVID-19 positif dan tidak memiliki riwayat perjalanan keluar Timika. Jadi inilah yang kami sampaikan sebagai, atau kami definisikan sebagai transmisi lokal. Jadi penularan ini sesama warga Timika yang positif dan juga yang sakit dan yang sehat, tetapi tidak memiliki riwayat perjalanan keluar, tapi mereka memiliki riwayat kontak yang sakit ini dengan salah satu klaster, apakah klaster Jakarta, apakah klaster Lembang, apakah klaster Surabaya, apakah klaster Makassar. Oke, saya pikir itu tinggal 1 menit lagi, karena saya mohon maaf karena masih mau lanjut dengan pikon yang lain. Ya, Pak, untuk yang klaster Makassar ini ada hubungannya dengan Goa itu Pak, Ijtima? Oh enggak. Okay. Klaster Makassar ini tidak memiliki hubungan dengan Goa, karena kalau berdasarkan informasi yang diterima,
Klaster Makassar ini adalah PDP 016 melakukan perjalanan ke Makassar dalam rangka kunjungan keluarga, kemudian tiba sekitar tanggal 17-18 Maret lalu, kemudian setelah sampai di Timika merasa mengalami tanda dan gejala dari COVID-19, pergi ke Vaskes, sudah pernah pergi melakukan pengobatan di beberapa fasilitas kesehatan tingkat dasar, dan kemudian kemudian ke rumah sakit, dan di sana dievaluasi ini ternyata menunjukkan tanda-tanda PDP berat, akhirnya diisolasi sampai malam hari ini. Oke Pak, terakhir tadi sempat disebutkan sudah ada inisial kemudian juga alamatnya. Ya. Apakah ada celah mungkin misalnya nanti suatu saat disebutkan nama lengkap begitu Pak? Saya pikir kita tetap kembali kepada kode etik kedokteran, nama bisa disampaikan. Jadi ada kepentingan dalam hal kerahasiaan yang sifatnya secret, tetapi yang bersifat juga konfidensial. Kalau dari keluarga setuju, yang dibuktikan dengan penandatanganan surat persetujuan, maka kami akan membuka nama lengkap. Tetapi tanpa persetujuan, maka kami tidak akan membuka nama lengkap. Inisial, umur, tempat tinggal, dan jenis kelamin kami sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa melihat bagaimana karakteristik dan sebaran kasus ini di kota Timika. Kalau kita lihat misalnya dari PDP 014 itu ada dalam kota Timika di Jalan Patimura. Kemudian 015 itu ada di sekitar SP2. Kemudian 016 ada di Jalan Busiri Ujung. Kemudian ada di Gorong-Gorong. Nah, ini kan kota Timika di mana tempat orang suka beraktivitas nih, pusat kota. Kami menyampaikan ini dalam rangka menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini wabah. Ini wabah global, ini wabah kita di Timika supaya masyarakat hati-hati. Gitu. Kebetulan aja mereka ini ada di sini. Kalau transmisi lokal, saya pikir ada di Timika Indah, ada di Jalan Mente, ada di Patimura, ada Samratulangi, ada di Hasanuddin. Artinya hampir semua titik-titik jalan protokol di Timika ini ada itu. Ini informasi ini bukan tidak dalam rangka menjudge orang, tapi dalam rangka memberikan informasi supaya masyarakat teredukasi bahwa sebaran ini normal. Ini sebaran normal, distribusinya normal di hampir semua titik. Ada di Jalan Anggrek, ada di Nawaripi, kan begitu. Supaya masyarakat tahu, jangan masyarakat bertanya-tanya, ini kira-kira orang yang sakit ini ada tinggal di mana? Gitu. Saya pikir itu Bu Desi dan teman-teman pers, terima kasih banyak karena masih setia dengan kami. Saya mau sampaikan satu hal, malam ini mewakili pemerintah Kabupaten Mika. Kita tahu ruang isolasi kita terbatas. Kita tahu bahwa alat tes kita terbatas. Tetapi kita punya informasi yang sangat mudah diakses oleh masyarakat, yaitu melalui teman-teman media. Sehingga pada kesempatan yang sangat baik ini sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim pers COVID-19 Kabupaten Mimika yang selalu memberikan informasi dari hari ke hari. Kalau kita lihat di tempat lain, nanti ada kasus positif baru disampaikan, ada kasus positif baru disampaikan. Kita di Timika tidak. Teman-teman media dengan begitu setianya, setiap sore atau kalau malam paling telat jam 8 atau jam 9, kami sudah bisa memberikan informasi, dan besok pagi sudah jadi salah satu menu informasi yang sangat edukatif buat masyarakat. Dan menurut saya, kasus ini bisa ditahan pertama kali ketika kami minim fasilitas kesehatan, yaitu melalui informasi yang benar dan tepat dan terpercaya. Jadi terima kasih buat teman-teman media yang sudah senantiasa menyampaikan suara kami, apa kerja kami, situasi kondisi COVID sampai malam ini setiap hari, dan ini adalah hari ke-22. Demikian pula tim Kominfo, Bu Desi dan tim Kominfo, Bapak PLT atau Pak Kepala Kominfo dan para kabit yang selalu mendukung tim COVID-19 ini. Terima kasih, selamat malam.
Terima kasih. Sukses, tetap sehat, kita cegah penularan COVID-19 dari diri kita. Siap. Terima kasih Bapak, kemudian juga rekan-rekan yang sudah bergabung. Selamat malam, tetap sehat, Tuhan berkati. Selamat Paskah juga buat rekan-rekan yang merayakan, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Oke, sudah.